interupsi mendadak, nanti kalau saya nggak melaksanakan nanti saya dosa. Nggak, karena suami mau berangkat ya, jadi saya antarkan dulu sebentar. Baik, tadi sampai di sini di mana ada kesalahan yang tidak berulang dan kesalahan yang berulang dan sistemik. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan wajib melakukan koreksi atas kesalahan segera setelah diketahui. Jadi nggak menunggu akhir tahun kalau koreksi kan ya. Kalau penyesuaian tadi yang sebelumnya itu baru dilakukan pada akhir tahun saja. Tapi kalau koreksi ya pada saat ditemukan kesalahan segera dilakukan. Seperti itu. Nah, dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, entitas pelaporan harus melaporkan pengaruh kesalahan terhadap laporan keuangan yang disampaikan. Jadi, kesalahan ini selain dibenerin juga harus diungkap di dalam calegnya. Diungkap di dalam calegnya, seperti itu. Pertama adalah untuk yang koreksi berulang dulu. Koreksi atas kesalahan ini baik yang terjadi pada tahun berjalan dan tahun yang lalu dilakukan koreksi pada akun yang sama. Untuk yang berulang ya, untuk yang berulang koreksinya langsung di akun yang sama. Contohnya adalah pendapatan, ada restitusi pendapatan gitu ya. Koreksi restitusinya tentunya adalah karena ini pendapatannya terlalu besar, jadi harus kita kembalikan kepada wajib bayar gitu kan. Pendapatannya dikurangi, estimasi perubahan salnya kita kredit. Nah, untuk saknya pendapatan LO pada RK PPKD. Nah, di sini ada kalimat bahwa yang melakukan pembayaran restitusi itu adalah PPKD, sehingga SKPD tidak mengkredit akun kas di bendahara penerimaan. Namun tetap harus mencatat kejadian itu ya, peristiwa itu tetap harus dicatat oleh SKPD, karena itu sebenarnya transaksi SKPD tersebut gitu ya. Jadi kreditnya di sini tidak kas di bendahara penerimaan, karena yang menerima adalah atau yang membayar adalah PPKD. Kan tadi prinsipnya adalah semua penerimaan SKPD itu disetor ke PPKD. Kemudian adanya kurang bayar. Kalau kurang bayar, sapanya belum mencatat sejauh belum diterima kasnya. Nah, di sini saknya mencatat piutang pendapatan pada pendapatan. Cuma kalau misalnya sudah diterima kasnya, tentunya sapa juga mencatat saudara, estimasi perubahan sal pada pendapatan. Sementara saknya nanti adalah RK PPKD pada pendapatan LO. Itu di slide kelima nanti ya, di pertemuan kelima. Ada di sana nanti. Nah, untuk kesalahan yang tidak berulang. Ini koreksi atas kesalahan yang terjadi di tahun berjalan, SKPD membuat koreksi. Koreksinya apa? Kayak tadi ya, pendapatan RA pada estimasi perubahan sal dan saknya adalah pendapatan LO pada RKPPKD. Kenapa RKPPKD? Tadi asumsinya sama bahwa kasnya langsung yang melakukan restitusi di sini adalah PPKD karena kasnya sendiri, pendapatannya sendiri sudah di-store. Gitu. Nah, untuk koreksi atas kesalahan yang terjadi di tahun yang lalu, SKPD tidak membuat koreksi, pengembalian pendapatan tersebut dilakukan oleh PPKD dengan anggaran belanja tak terduga. Koreksi kesalahan jenis ini dilakukan di dalam akuntansinya PPKD. Karena sudah dikonsolidasikan ya oleh PPKD karena ini berasal dari tahun yang lalu. Jadi langsung dilakukan oleh PPKD. Seperti itu. Yang tidak berulang ini. Nah, untuk koreksi kesalahan ini adalah koreksi kesalahan beban dan belanja, koreksi atas kesalahan yang terjadi pada tahun berjalan. Sebentar. Ini tadi adalah koreksi pendapatan ya yang sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke koreksi belanja. Koreksi atas kesalahan yang terjadi pada tahun berjalan. Kalau pada tahun berjalan ya langsung ke belanjanya gitu ya, sebesar kelebihan belanja yang di-store ke Kasda. Jadi jurnalnya adalah estimasi perubahan sal pada belanjanya, belanja yang bersangkutan ini ya. Kemudian saknya adalah RKPPKD pada beban. Ke beban yang bersangkutan, karena kan akunnya belum ditutup ya, jadi masih langsung bisa dikurangi.
Kemudian kalau untuk yang dari tahun yang lalu, ini sama halnya dengan di pusat kemarin, kita akui sebagai lain-lain pendapatan. Jadi kalau di sini lain-lain pendapatan PAD, gitu ya. Jadi jurnalnya estimasi perubahan saldo pada lain-lain pendapatan, bisa apa? SAK-nya adalah RKPPKD pada lain-lain pendapatan PAD. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya berpindah ke slide berikutnya? Bisa difahami, teman-teman? Teman-teman sudah menerima untuk latihan soal untuk yang pertama ini saya samakan dulu. Nanti kita bahas bersama. Sudah terima soal dari kelas sebelumnya? Apa ya namanya? SKPD Tentrem ya? Tentrem apa Tentra? Sudah terima, teman-teman? Halo, sudah terima belum? Belum dapat, Bu. Oh, belum dapat ya. Oke. Saya cuma mau nanya, kalau sudah dapat di sana kayaknya sudah sampai aset gitu ya. Jadi saya akan lanjut menjelaskan terkait dengan aset. Namun sebelum ke sana, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Belum ada? Oke, kalau belum ada saya stop. Ini saya pindah ke mana ini? Oke, saya pindah ke slide yang berikutnya. Ini akan kita bahas di sini adalah jurnal aset lancar. Ini aset lancar sudah kita bahas sebenarnya karena aset lancar berarti yang tidak memunculkan aset tetap gitu ya. Sudah kita bahas sebelumnya. Aset tetap, aset lainnya, kewajiban dan ekuitas. Nah, ini untuk aset lancarnya gitu sudah kita bahas kan ya. Aset lancar pada neraca SKPD dapat mencakup akun kas di bendara penerimaan. Tadi adalah terkait dengan jurnal-jurnal pendapatan, sudah kita bahas. Kemudian kas di bendara pengeluaran terkait dengan akun-akun belanja dan beban, sudah kita bahas. Piutang terkait dengan transaksi pendapatan yang belum diterima. Gitu, itu juga sudah kita bahas. Penyisian piutang tak tertagih terkait dengan jurnal transaksi beban, pengakuan piutang tak tertagih, dan penghapusan piutang. Tadi sudah kita bahas juga. Persediaan tadi juga sudah, ini terkait dengan jurnal transaksi beban belanja, persediaan, dan jurnal penyesuaian persediaan yang terpakai atau tersisa. Beban dibayar di muka tadi juga sudah terkait dengan jurnal transaksi beban belanja dibayar di muka dan penyesuaiannya pada akhir tahun. SKPD tidak ada investasi dan dana cadangan karena ini ada di PPKD. Gitu ya. Nah, kita masuk ke aset tetap. Ini karena sudah kita pelajari di akuntansi pemerintah pusat, tentunya kemudian apa sih yang dianggap sebagai aktiva tetap itu ketika memenuhi kriteria 1-5 ini. Dan pengakuannya kapan? Pengakuannya pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur. Dapat digunakan dan nilainya dapat dihitung gitu ya gampangnya. Kriterianya apa? Berwujud gitu ya, karena kalau nggak berwujud nanti masuknya ke aset lainnya. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur dengan handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal etintas, diperoleh untuk dibangun dengan maksud untuk digunakan. Jadi bukan untuk diserahkan kepada pihak lain gitu ya. Kalau diserahkan kepada masyarakat, itu kan nanti bentuknya adalah persediaan gitu ya. Ini memang untuk digunakan, Anda sudah paham itu. Apa yang dimaksud dengan aset tetap. Nah, ketika memenuhi kriteria aset tetap, jurnal yang kita gunakan, lihatlah, sangat simpel dibanding dulu yang di Akpom Pusat. Ini sama seperti yang tadi belanja ya. Pada saat perolehan, baik dengan membeli atau membangun, jurnalnya adalah ketika ini dokumennya sudah diotorisasi oleh PA-KPA tadi ya. Sudah diotorisasi, kwitansinya sudah disetujui PA-KPA, bagian akuntansi bisa membuat jurnal belanja modal pada estimasi perubahan saldo. Yang berbeda di belanja modalnya saja. Kalau tadi kan belanjanya belanja barang ya, belanja operasional gitu ya, yang terdiri dari pegawai dan barang dan jasa. Kemudian SAK-nya ini mencatat aset tetapnya sesuai dengan jenisnya,
Kemudian kreditnya adalah RKPPKD ini ketika LS dan kas di bendara pengeluaran ketika menggunakan UP ataupun TU. Seperti itu. Nah, kalau perolehannya dengan hibah gimana? Kalau dengan hibah tentunya sapanya tidak mencatat karena tidak ada kas yang keluar. Sementara satnya adalah aset tetap sesuai jenisnya pada pendapatan hibah LO. Sudah begitu saja, saudara. Anda masih ingat dulu ketika kita belajar pusat gimana? Untuk aset tetap, tadi yang saya sampaikan ada 3 tahapan ya ketika BAST. Terus dulu ada bagaimana kalau misalnya BAST-nya sudah ada, tapi barangnya belum selesai ya, BAPP dulu ya, berita acara penyelesaian pekerjaan. Itu ada beberapa kriterianya di pusat. Karena ya pelan-pelan lah ya, semuanya pakai proses. Jadi yang jelas di sini tujuannya daerah ini supaya membuat laporan keuangan. Udah itu aja. Sampai sekarang ini daerah masih banyak yang WDP ya, masih wajar dengan pengecualian. Gitu ya, masih banyak yang itu. Nah, kalau perolehan aset tetapnya ini merupakan transfer antar SKPD dalam satu Pemda. Ini dalam satu Pemda ya. Jadi sebenarnya dianggapnya sih bukan sebagai transfer karena masih di dalam satu laporan keuangan. Karena nanti kan laporan keuangannya dikonsolidasi di Pemda. Jadi masih dalam satu Pemda. Misalnya di sini ditransfer kendaraan gitu ya, ditransfer kendaraan. Sapanya tentunya tidak mencatat karena di sini tidak melibatkan kas sama sekali. Tetapi kita harus mencatat untuk perpindahan asetnya. Perpindahan asetnya. Jadi di sini untuk SKPD yang mentransfer, yang melakukan transfer, yang memindahkan asetnya ke SKPD lain, misalnya kendaraan dari yang punya kendaraan itu dinas apa sih, saudara? Bukan pekerjaan umum ya, apa ya yang punya ini banyak, dinas perhubungan lah misalnya. Dinas perhubungan punya bis misalnya, tapi karena sudah sudah tidak dipakai dipindahkan ke dinas sosial misalnya, sehingga di sana bisa digunakan. Di sekolah misalnya dinas perhubungan nggak ngurusin sekolah ya, justru dinas perhubungan memberikan ke dinas pendidikan kalau urusan sekolah ya. Kalau sekarang ini saya mau bilang kalau sekarang ini kan sekolah banyakkan yang online, jadi tidak memerlukan bis sekolah misalnya. Jadi bisnya banyak yang nganggur sehingga bisa digunakan oleh SKPD yang lain. Seperti itu. Jadi di sini jurnalnya adalah untuk pentransfer itu ekuitasnya berkurang, iya berkurang karena asetnya kan kita alihkan gitu ya. Kemudian akumulasi penyusutan asetnya dihapus, kita debit, dan aset tetapnya kita kredit. Seperti itu. Jadi seperti penghapusan sebenarnya ya. Kemudian untuk SKPD penerima, di sini diasumsikan SKPDB. Jadi di sini aset tetapnya bertambah, aset tetap. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan pada ekuitas. Jadi modalnya bertambah ya. Kekayaannya kan bertambah. Jadi di sini modalnya juga bertambah karena bukan utang. Itu kalau transfer antar SKPD di dalam satu Pemda. Jadi masih dalam satu laporan keuangan. Seperti itu. Untuk penyusutan aset tetap, ini jurnalnya sama dengan sebelumnya yang tadi kita bahas di TM4 ya, di bahan sebelumnya, beban penyusutan aset tetap pada akumulasi penyusutan aset tetap sesuai dengan sesuai dengan metode yang dipilih. Gitu kan. Tentunya kalau kita melihatnya sesuai dengan yang tercantum di dalam kebijakan akuntansi atau SAPD-nya. Nah, Bu, kapan jurnal yang pertama ini, yang biru ini dibuat gitu ya? Penyusutan retroaktif dilakukan pada tahun pertama. Ini ketika dulu pertama kali Satker itu, Pemda itu menggunakan akuntansi. Jadi tahun 2015 tentunya yang dimana diwajibkan untuk menggunakan basis akrual misalnya. Nah itu menghitung dulu berapa asetnya, dan kita membuat jurnalnya ekuitas pada akumulasi penyusutan. Jadi tidak memunculkan akun beban. Tapi ini seharusnya sekarang sudah tidak ada ya. Karena semua SKPD sudah membuat akuntansi sekarang. Ini seperti juga yang saya lakukan di PKN STAN awal-awal menjadi BLU. Awal-awal ketika kita harus menghitung penyusutan.
Jadi retroaktif saya mau melihat dokumen kira-kira peralatan ini diberi kapan ya, dan apa, waktu itu belum ada PMK untuk umur manfaat ya, jadi kami kira-kira sendiri kira-kira peralatan dan mesin itu berapa umurnya, kira-kira kendaraan berapa, dan ini dibeli kapan gitu ya. Jadi kita tarik ke belakang, kita retroaktif dengan mendebet akun ekuitas, kreditnya tetap akumulasi. Tapi itu seharusnya tidak terjadi sekarang ya. Ini untuk yang pertama kali menggunakan akuntansi, gitu ya. Jadi ini kok ada jurnal ini nggak setiap tahun ada, ini cukup sekali aja dulu ketika pertama kali, gitu ya. Untuk pengeluaran setelah perolehan sama juga dengan di pusat, ada yang merupakan pengeluaran rutin untuk pemeliharaan yang dulu kita sebut sebagai revenue expenditure, dan nanti ada pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat ataupun kapasitas yang kita sebut sebagai capital expenditure atau pengeluaran modal. Nah, untuk pengeluaran yang tidak menambah nilai aset yang tadi sifatnya adalah pemeliharaan, ini dilaporkan sebagai belanja pemeliharaan, merupakan bagian dari beban barang dan jasa. Tadi ya, walaupun saya tidak mewajibkan Anda untuk hafal kode rekening, namun Anda paham lah ya, nanti setelah ini coba kita bukalah PMK Permendagri 90-nya, supaya kita sama-sama bisa, oh begini toh ternyata bentuknya gitu ya, 5 level tuh kayak gini gitu ya. Nah, untuk yang sifatnya rutin ini berarti sapanya belanja pemeliharaan pada estimasi perubahan SAL, kemudian SAK-nya adalah beban pemeliharaan pada RKPPKD kalau LS dan kas di bendahara pengeluaran kalau UPTU. Just sesimpel itu gitu ya kalau di Pemda untuk belanjanya itu. Nah, untuk yang dikapitalisasi tentunya adalah masuk ke belanja modal. Kalau di SAPA, kalau di SAK ya masuk ke aset tetapnya langsung gitu ya. Nah, ini kapan dianggap sebagai yang dikapitalisasi ini tentunya ketika nilainya melebihi batas minimal kapitalisasi. Ini juga ditentukan oleh kepala daerah ya, minimal kapitalisasi. Karena masing-masing daerah juga berbeda, gitu kan. Jawa dengan Indonesia Barat barangkali masih sama ya. Tapi begitu ke Indonesia Timur biasanya minimal kapitalisasinya sudah berbeda. Itu ya. Terus kemudian di sini menambah masa manfaat dan meningkatkan nilai ekonomis atau kapasitas. Jadi sapanya belanja modal pada estimasi, SAK-nya adalah aset tetap pada RKPPKD atau kas di bendahara pengeluaran. Tergantung cara pembayarannya tadi. Itu ya. Untuk penghapusan aset tetap. Untuk penghapusan aset tetap di sini alasannya karena rusak, hilang gitu ya, tentunya kalau penghapusan aset atau alasan lain kecelakaan yang memang sudah tidak bisa dipakai atau kebanjiran sehingga memang asetnya sudah tidak ada gitu ya, hilang tadi ya. Jadi penghapusannya ini buktinya berupa SK kepala daerah. Kalau misalnya hilang begitu langsung keluar SK kepala daerah, kita langsung kalau hilang ya kan nggak mungkin juga kalau hilang dipindahkan ke aset lainnya. Jadi di sini pada saat sudah keluar SK penghapusan, SAPA tidak mencatat akuntansinya ya intinya menghapus semua akun, semua rekening yang terkait dengan aset tetap yang hilang ataupun rusak itu. Jadi akumulasinya kita hapus dengan mendebet sebesar akumulasinya, asetnya kita kredit gitu ya sebesar cost-nya. Nah, selisihnya ini masuk ke defisit penghapusan aset tetap. Seperti itu. Ini sekali lagi kalau sudah ada SK kepala daerah. Kalau misalnya sudah tidak bisa digunakan tapi belum ada SK, nanti prosesnya sama seperti di pusat, kita reklas dulu ke aset lainnya. Setelah ini ada gitu ya. Nah, kalau misalnya penghapusannya bisa dijual. Kalau penghapusannya bisa dijual, tentunya SAPA mencatat ya, karena ada pendapatan. SAPA-nya mencatat estimasi perubahan SAL pada pendapatan lain-lain pada saat penjualan atau pada saat kasnya diterima.
kas dari penjualan itu, gitu ya. Nah, untuk saknya, dan di sini akunnya ditambahkan kas di bendahara pengeluaran atau penerimaan. Kalau memang diterima oleh bendahara penerimaan atau pengeluaran. Kalau diterimanya oleh Kasda, ya berarti RKPPKD. Kalau langsung diterima oleh Kasda. Nah, ini diterima oleh bendahara penerimaan atau pengeluaran dulu asumsinya, sehingga kita debit. Lainnya sama ya, akumulasi penyusutan, defisit penghapusan aset tetap, dan aset tetapnya sebesar kosnya. Gitu. Nah, untuk penyetoran hasil penjualan ke Kasda, tadi asumsinya karena diterima oleh bendahara dulu gitu ya, ini RKPPKD pada kas di bendahara pengeluaran ataupun penerimaan. Ini untuk penghapusan aset yang bisa dijual, jadi menghasilkan kas lah ya, walaupun sebenarnya sih nggak banyak. Nanti kalau Anda main ke kampus atau yang sudah main ke kampus gitu ya, di depan apa ya, di lapangan bola yang ceger itu banyak sekali aset yang mau dihapuskan tuh. Tapi kan karena menunggu proses SK-nya agak lama, ditaruhlah di situ, jangan-jangan tuh lama-lama nanti asetnya udah benar-benar nggak bisa dipakai, nggak laku dijual ya. Padahal untuk saat ini masih bagus-bagus. Cuma kan di situ kadang-kadang banjir ya kalau hujan ya. Namanya meja, kursi gitu, kalau kebanjiran ya rusak gitu ya. Nah, untuk perolehan aset tak berwujud, sama sebenarnya ini ya. Pada saat beli atau membangun belanja modal pada estimasi perubahan sal, aset lainnya pada RKPPKD atau kas di bendahara pengeluaran. Ini ya. Untuk ATB kan masuk ke aset lainnya. Kemudian jurnal untuk penghapusan ATB, kalau tidak dijual, kalau ATB jarang dijual ya, kerugian langsung kerugian pada aset tak berwujud. Seperti itu. Cuma kalau ada akumulasinya ya akumulasinya dihapuskan juga gitu, yang terkait. Gitu. Kemudian untuk transaksi aset lainnya, ini ya tadi ya, zona untuk mencatat reklasifikasi aset tetap yang tidak dapat digunakan lagi ke aset lainnya, menunggu SK penghapusan tadi. Jadi reklasnya sapanya tidak mencatat karena tidak melibatkan kas, sementara untuk saknya adalah ini ada dua alternatif ya. Kita boleh mencatat dengan metode gross. Gross itu artinya ya semua kita tampilkan termasuk akumulasi penyusutannya. Tetapi bisa juga kita menggunakan metode net, nggak usah pakai akumulasi penyusutan di aset lainnya, langsung sebesar nilai buku. Kalau yang pertama, aset lainnya sebesar cost-nya, kemudian akumulasi penyusutan aset tetap, ini sebesar akumulasinya, aset tetap sebesar cost-nya, dan di sini akumulasi penyusutan aset lainnya kita kredit sejumlah akumulasi penyusutan aset tetap. Itu yang pertama. Yang kedua yang metode net, Anda silahkan coret-coret sendiri ya. Yang netnya adalah aset lainnya sebesar book value, sebesar nilai buku, kemudian akumulasi penyusutan aset tetap sebesar akumulasinya, dan aset tetapnya tetap sebesar cost-nya. Jadi yang berbeda pengakuannya di sini. Kalau yang pertama yang memunculkan akumulasi penyusutan aset lainnya itu sebesar cost, sementara kalau tidak memunculkan akumulasi penyusutan aset lainnya itu sebesar book value di debitnya. Aset lainnya ya. Ini yang kita harus berhati-hati nanti melihat bagaimana ketetapan dari kepala daerah yang bikin si sekda ya, ada tim yang membuat SAPD. Atau nanti mungkin kalau sebagian dari Anda ditempatkan di Pemda gitu ya, seperti kelas Anda yang ditempatkan di Pemda Sleman kalau nggak salah. Itu dia memang benar-benar terlibat banget di dalam akuntansi. Di dalam akuntansi di Pemda Sleman ya. Gitu ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Biar saya istirahat dulu gitu ya.
Belum ada. Ini pada nggak tidur kan? Kalian libur kapan sih? Mulai liburnya kapan? Mulai liburnya habis kuliah yang minggu kelima, Bu. Oh, berarti kita masih ketemu sekali lagi ya? Iya, kalau di kalender akademik kayak gitu, Bu. Terus masuknya lagi kapan? Masuknya tanggal 9. 9 itu Senin, pas Senin ya, 9 Mei itu ya. Sesuai dengan arahan Pak Jokowi ya. Jadi boleh cuti tanggal 29 ya, 29 sampai 9. Itu kan ya. Tapi masih online atau sudah ada info offline? Kalau Teman-teman. dari peraturan dari pengumuman itu buat kita full online, Bu. Full sampai lulus ya? Sampai wisuda malah.